你挺有本事啊！ Hai semua, selamat datang di Celengan Film. Di video kali ini aku akan membawakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Shocking Kung Fu of House. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai pada masa revolusi Cina pada tahun 1911. Di tengah kekacauan, terjadi pembakaran sebuah gedung opium yang dilakukan oleh dua orang saudara sumpah. Meskipun tidak memiliki ikatan darah, dua orang ini bernama Dachuan dan Huo. Dachuan dan Huo terlihat berusaha melarikan diri dari lokasi pembakaran gudang opium. Namun, Huo mengalami serangan asma yang cukup parah. Penyakit asma Huo ini berasal dari masa lalunya sebagai seorang pecandu opium. Oleh karena itu, mereka berdua memutuskan untuk membakar gedung opium agar tidak ada lagi orang yang menderita akibat kecanduan opium seperti yang pernah dialami Huo. Ketika mereka berdua berusaha melarikan diri dari lokasi pembakaran gudang opium, ternyata mereka telah terkepung oleh musuh, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sementara itu di tempat yang jauh, istri Dachuan sedang berjuang melahirkan anak keduanya. Sebenarnya ia berharap suaminya dapat kembali dengan selamat dan mereka dapat melanjutkan kehidupan yang damai bersama keluarga mereka. Di tempat lain, Dachuan dan Huo masih terlibat dalam pertarungan sengit melawan musuh-musuh mereka. Karena mereka kalah jumlah, mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Namun sebelum berhasil kabur, Dachuan terluka parah dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Melihat kondisi Dachuan yang memburuk, Huo berjanji untuk melindungi keluarga Dachuan. Dachuan pun mempercayakan keselamatan istri dan anak-anaknya kepada Huo sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, istri Dachuan berhasil melahirkan putra keduanya. Namun sayangnya, istri Dachuan mengalami pendarahan yang membuatnya meninggal dunia. Anak pertama mereka sangat sedih atas kehilangan ibunya. Dan tiba-tiba terdengar suara guntur yang mengejutkan anak tersebut. Sehingga ia bersembunyi karena ketakutan. Tak lama kemudian, Tuan Wei datang dan langsung membawa putra kedua Dachuan pergi. Dalam film ini, kita akan menyaksikan bagaimana Huo berusaha untuk memenuhi janjinya kepada saudara sumpahnya, yaitu Dachuan, untuk melindungi keluarga yang ditinggalkan. 20 tahun kemudian, diceritakan bahwa Huo kini telah memiliki sebuah perguruan silat yang dikenal sebagai Tinju Ho. Sementara itu, Tuan Wei telah mendirikan sebuah arena tinju bawah tanah yang gelap dan bekerja sama dengan seorang pria barat bernama James. Mereka mengadakan pertarungan hidup dan mati bagi siapa saja yang berhasil mengalahkan 3 petarung terbaik mereka, yaitu ahli Muay Thai dari Thailand, ahli Taekwondo dari Korea, dan seorang samurai dari Jepang. Suatu hari setelah menyaksikan sebuah pertandingan, James memperkenalkan konsep kamera kepada Tuan Wei. Ia ingin merekam pendekar kungfu Cina dan meneliti mereka untuk melindungi warisan budaya. Namun, Tuan Wei awalnya menolak karena ia menganggap James akan mencuri rahasia kungfu Cina. Akan tetapi, James mengancam Tuan Wei. 你这个拳庄被我收购了，我是你的老板。 Tuan Wei tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan James. Karena James mengancam akan menghentikan kerjasama mereka jika Tuan Wei melarang penggunaan kamera. Tak lama setelah itu, muncul seorang pengemis yang memiliki kungfu yang sangat hebat. Ia mencoba melawan 3 petarung Tuan Wei demi imbalan yang dijanjikan. Pengemis tersebut berhasil mengalahkan 2 petarung Tuan Wei. Namun tanpa diduga, James turun tangan untuk mewakili petarung ketiga. Dalam pertarungan ini, sang pengemis harus meregang nyawa akibat pukulan telak yang dilepaskan oleh James, yang ternyata merupakan juara tinju dari barat. Keesokan harinya berita tentang kekalahan kungfu Cina dan kemenangan James serta pertarungan Tuan Wei dimuat dalam surat kabar. Dalam surat kabar itu dikatakan bahwa tidak ada satupun perguruan kungfu yang berani menerima tantangan dari arena tinju bawah tanah milik Tuan Wei dan James. Di perguruan Tinju Ho terdapat seorang tukang bersih-bersih bisu bernama Hotfield yang sering dipanggil dengan nama Stone. Suatu hari, para murid perguruan Ho diserang oleh seseorang yang tidak dikenal.
Di tengah pertarungan, muncul seorang senior dari perguruan Ho bernama Huang yang berhasil menghentikan orang misterius itu. Ternyata, orang itu adalah anak Tuan Ho yang bernama Xiaoyu. Sementara itu, Tuan Ho kini mengalami penurunan kesehatan yang lebih buruk dari sebelumnya. Dan ia harus mengonsumsi obat secara rutin untuk mengatasi asmanya. Di sisi lain, anak buah Tuan Wei datang untuk menyampaikan undangan pertarungan di area tinju milik Tuan Wei. Namun Tuan Wei menolak undangan tersebut karena menganggap arena tinju itu ilegal. Ia bersedia menerima undangan jika pertarungan diadakan di alun-alun kota. Mendengar penolakan Tuan Ho, anak buah Tuan Wei menghina perguruan tinju Ho dan menganggap bahwa mereka pengecut. Setelah kejadian tersebut, Huang menemui Tuan Ho dan memintanya untuk menerima undangan pertarungan demi menjaga harga diri perguruan tinju Ho. Namun, Tuan Ho tetap pada pendiriannya dan menjelaskan kepada Huang bahwa mereka adalah penerus perguruan Ho yang seharusnya tidak terlibat dalam arena tinju gelap. Mereka harus menjunjung tinggi kekuatan dan moralitas yang diajarkan oleh pendahulu mereka. Di malam hari, Tuan Ho mulai gelisah melihat surat undangan itu, karena ia baru mengetahui bahwa pemilik arena tinju itu adalah Tuan Wei. Pada saat yang bersamaan, asmanya kambuh dan ia mengambil stok obatnya. Ketika menggunakan obat itu, ia merasakan perbedaan dalam efek obat. Namun, ia tidak memikirkannya dan tetap mengonsumsinya. Sementara itu, Stone melihat seseorang keluar dari ruangan Tuan Wei dan segera mengikutinya. Akhirnya, Stone menemukan orang tersebut di arena tinju Tuan Wei. Ternyata orang misterius itu adalah Tuan Ho yang menyamar untuk menantang para petarung Tuan Wei. Di tengah pertarungan sengit, nafas Tuan Ho mulai terengah-engah. Namun beruntung, ia masih berhasil mengalahkan ketiga petarung itu sekaligus. Tuan Wei menawarkan hadiah yang dijanjikan, tetapi Tuan Ho menolak mengambilnya. Pasalnya, tujuan Tuan Ho datang ke sana adalah untuk mempertahankan integritas bangsa Cina dan seni bela diri Cina yang merupakan harta tak ternilai dan tidak bisa diukur dengan uang. James yang terkesan dengan kemampuan Tuan Ho menawarkan untuk menggandakan hadiah jika Tuan Ho berhasil menang lagi. Namun, Tuan Ho mengatakan bahwa mereka akan bertanding di lain hari. Tiba-tiba asma Tuan Ho kambuh. Tetapi beruntung, Stone segera memberikan obat yang ia temukan sebelumnya, lalu menggendong Tuan Ho untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, Tuan Ho menyadari bahwa Stone adalah seorang ahli bela diri karena langkahnya yang kuat, meskipun sedang menggendong Tuan Ho. Tuan Ho pun bertanya mengapa Stone bergabung dengan perguruan Ho. Tetapi Stone tidak menjawab karena ia adalah orang yang bisu. Setelah tiba di rumah, Stone terlihat sedang melukis Yu, orang yang ia sukai secara diam-diam. Keesokan harinya, Stone menjadi sasaran ejekan Huang dan para murid perguruan Ho. 你挺有本事啊，也配喜欢小师妹？ Kemudian, Stone memberikan semua lukisannya kepada Xiaoyu sebagai tanda perasaannya. Di malam hari, Tuan Ho terlihat tengah mengenang masa lalunya bersama dengan Dacuan. Ketika Dacuan terbunuh, Tuan Ho tidak menemukan keberadaan keluarga Dacuan dan selama 20 tahun ini ia masih mencari keberadaan mereka, namun belum memperoleh hasil. Keesokan harinya, Tuan Ho tampak melatih para muridnya, namun tiba-tiba asmanya kambuh lagi, sehingga Stone harus membantunya untuk beristirahat. Setelah itu, Xiaoyu dipanggil oleh sang ayah dan diajarkan kemampuan unik tinju Ho, yang setiap rangkaian gerakannya terdiri dari 6 tinju. Tuan Ho juga meminta agar Xiaoyu kelak mengajarkannya kepada orang yang tepat dan jujur. Di tempat lain, kabar kemenangan Tuan Ho telah dimuat dalam surat kabar. Dan karena penampilannya, Tuan Ho dijuluki sebagai setan hitam. Pada suatu malam, setan hitam bertanding melawan James. Tetapi ternyata yang menyamar sebagai setan hitam kali ini adalah Stone. James yang menyadari bahwa Stone bukanlah setan hitam yang asli sempat meremehkannya. Namun pertandingan pun dimulai. Dalam pertandingan itu, Stone berhasil mengalahkan James dan membuat beberapa tulang James patah. Namun saat penyerahan hadiah yang dijanjikan, Stone menolak mengambilnya dan membagikan hadiah itu kepada semua orang di tempat itu. Karena pada dasarnya, uang itu adalah milik orang-orang yang kalah bertaruh.
Keesokan harinya, pelayan di perguruan Ho sangat panik karena mereka tidak menemukan Tuan Ho sejak pagi. Ketika mereka semua mencarinya, mereka menemukan bahwa Tuan Ho telah meninggal. Merasa ada yang mencurigakan, Xiaoyu menghubungi polisi untuk memeriksa penyebab kematian Tuan Ho. Ketika para polisi akan kembali, Inspektur Lee mencium bau parfum yang sangat menyengat. Padahal ia sangat sensitif terhadap parfum. Namun Xiaoyu mengungkapkan bahwa di tempat itu tidak ada yang menggunakan parfum. Di malam hari, ketika tidak ada yang menjaga jenazah Tuan Ho, tiba-tiba muncul seorang penyusup yang memberi penghormatan kepada almarhum. Namun saat penyusup akan melihat jenazah Tuan Ho, ternyata itu adalah sebuah jebakan dan sang penyusup berhasil ditangkap. Ketika penyusup membuka topengnya, semua orang terkejut karena dia adalah Stone. Huang pun memperkeruh keadaan dengan mengatakan bahwa Stone adalah setan hitam yang sangat terkenal di arena tinju hitam dan sangat sadis saat bertarung. Kemudian Huang mencoba menenangkan Xiaoyu, tetapi Xiaoyu mencium aroma wangi di tubuh Huang. Huang mengatakan bahwa itu adalah bau sabun barat yang ia gunakan. 师妹，我买了块西洋肥皂，所以这身上 Lalu ia buru-buru keluar dari kamar Xiaoyu. Keesokan harinya, Xiaoyu dipanggil ke kantor polisi karena Inspektur Lee ingin menyampaikan hasil otopsi dari jenazah Tuan Ho. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Tuan Ho meninggal karena asma. Namun, Inspektur Lee juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan Tuan Ho dibunuh menggunakan obat. Setelah itu, Xiaoyu mengunjungi Stone yang sedang ditahan di penjara. Stone menjelaskan bahwa bukan dia yang membunuh Tuan Ho, dan dia akan menjelaskan kebohongannya selama ini yang berpura-pura bisu saat ia bebas nanti. Stone pun memberikan obat yang ia anggap sebagai penyebab kematian Tuan Ho. Ketika Xiaoyu mencium aroma obat itu, ia teringat bau yang melekat pada tubuh Huang. Di tempat lain, Huang bertemu dengan Tuan Wei yang ternyata adalah ayah angkatnya. Huang sendiri adalah anak dari Dajuan yang diambil oleh Tuan Wei di awal film. Namun karena saat kematian Dajuan, Tuan Wei menyebar berita palsu bahwa pembunuh Dajuan adalah Tuan Ho, sehingga membuat Huang sangat membenci Tuan Ho dan menyamar menjadi murid perguruan Ho untuk membalas dendam. Huang mengatakan kepada Tuan Wei bahwa dia bisa melakukan lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh Stone sebelumnya. Mendengar ucapan Huang, Tuan Wei langsung mengerti dan memperbolehkannya menjadi setan hitam. Suatu hari, Huang berhasil mengalahkan lawannya dengan jurus yang sama yang digunakan oleh Stone. Namun tanpa sepengetahuan Huang, Xiaoyu ternyata menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah itu, Xiaoyu menemui Huang dan menegurnya karena telah berpartisipasi dalam pertandingan di area tinju hitam. Xiaoyu langsung menuduh Huang telah membunuh ayahnya karena dialah yang bertugas untuk membeli obat. Namun Huang menyangkalnya dan mencoba menenangkan Xiaoyu. Kemudian Huang mengajak Xiaoyu untuk menikah, namun Xiaoyu menolaknya. Hal ini membuat Huang marah dan mencoba memperkosa Xiaoyu. Beruntung, Xiaoyu berhasil melarikan diri hingga mencapai sebuah tebing. Namun saat Xiaoyu tetap menolak Huang, ia ditendang hingga jatuh dari tebing. Tak lama kemudian, Xiaoyu diselamatkan oleh Stone yang telah dibebaskan karena polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menahannya, sehingga ia bisa menyelamatkan Xiaoyu tepat waktu. Setelah itu, Stone mencoba menenangkan Xiaoyu yang sangat terpukul akibat wajahnya yang terlihat cacat. Dan mereka menemukan foto-foto Dajuan dan istrinya. Stone yang melihat foto Dajuan meneteskan air mata karena ia ternyata adalah anak dari Dajuan. Stone adalah anak pertama dari 3 anak Dajuan yang selama ini sangat dendam kepada Tuan Ho karena kabar yang beredar menyebutkan Tuan Ho yang membunuh Dajuan. Oleh karena itu, Stone belajar kungfu dengan sangat keras dari gurunya dan masuk ke perguruan Ho. Ia berpura-pura menjadi orang bodoh dan bisu untuk menjalankan misi balas dendam. Namun setelah masuk perguruan Ho, Stone mengetahui bahwa Tuan Ho adalah orang yang sangat berbudi dan tulus, sehingga ia sadar bahwa Tuan Ho bukanlah orang yang membunuh ayahnya. Kemudian Stone dan Xiaoyu kembali ke perguruan Ho. Namun Huang seolah tidak mengenal mereka. Hal itu pun membuat semua orang bingung. Huang mengenalkan seorang wanita yang disebut sebagai anak dari Tuan Ho dengan bukti kartu nama dan surat perjanjian. Kemudian Huang memerintah para murid untuk menangkap Stone dan Xiaoyu karena dianggap sebagai pengganggu. Tepat pada saat itu, anak buah Tuan Wei datang dan membantu mereka kabur menggunakan mobil, lalu membawa mereka ke rumah Tuan Wei. Di sana Tuan Wei menyambut mereka dengan ramah dan menjelaskan bahwa dia sudah tahu apa yang telah mereka alami.
Kemudian, Tuan Wei mengirimkan surat undangan kepada Stone dan Kyoyu untuk berpartisipasi dalam turnamen di area tinju hitam dengan tujuan merebut kembali perguruan Ho. Setelah berpikir panjang, Stone akhirnya setuju untuk mengikuti turnamen itu. Di tempat lain, Huang diperlihatkan sebagai petarung terhebat dan paling ditakuti di arena tinju hitam. Pada suatu malam, Stone dan Huang bertemu dalam pertarungan yang sangat sengit. Namun kali ini Huang menunjukkan wajah aslinya. Meskipun Stone memiliki kesempatan untuk melumpuhkan Huang, ia memilih untuk tidak melakukannya, dan malah Stone lah yang menjadi korban. Kyoyu mendekati arena pertarungan dan membawa botol obat milik Tuan Ho. Ia meminta Huang untuk mengakui keterlibatannya dalam kematian Tuan Ho. Akhirnya, Huang mengaku bahwa ia telah mencampur serbuk sari ke dalam botol obat Tuan Ho. Mengetahui bahwa Tuan Ho alergi terhadap serbuk sari, inilah yang menyebabkan kematiannya. Mendengar pengakuan ini, Stone pun menyerang Huang. Selama pertarungan, mereka menggunakan jurus rahasia keluarga Ho yang Huang pelajari dari Tuan Wei. Ia mencuri jurus itu, sedangkan Stone diajari oleh gurunya. Ketika mereka menggunakan jurus ini, terungkaplah bahwa mereka sebenarnya adalah saudara kandung, dan Tuan Wei lah yang membunuh Dajuan serta mengadu domba mereka. Setelah mengungkapkan kebenaran, Stone dan Huang berhasil mengalahkan anak buah Tuan Wei. Tuan Wei pun mencoba menembak Stone, tetapi Huang mengorbankan dirinya untuk melindungi Stone. Stone melemparkan kapak yang mengenai Tuan Wei, dan ia pun mengakhiri hidupnya. Di saat-saat terakhirnya, Huang meminta maaf kepada Stone dan Kyoyu dan mengungkapkan keinginannya untuk melihat foto orang tuanya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sementara itu, Tuan Wei mengingat masa lalunya yang penuh kebencian karena istrinya lebih memilih Dajuan daripada dirinya. Dan itu semua mendorongnya untuk melakukan semua aksi jahatnya. Beberapa waktu kemudian, Kyoyu mengajarkan jurus tinju unik milik keluarga Ho kepada Stone. Selain dengan pesan yang diberikan oleh ayahnya, Stone dan Kyoyu kini menikah dan mengadakan pesta kehamilan yang dihadiri oleh banyak orang, termasuk Inspektur Lee yang telah menjadi komisaris polisi. Di akhir film ini, James yang sedang berada di Amerika berencana untuk kembali ke Cina setelah sembuh dari luka-lukanya untuk membalas dendam. Film ini berakhir dengan pesan positif tentang persahabatan, kejujuran, dan keberanian dalam menghadapi rintangan demi orang yang kita cintai. Dan film pun tamat.